warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG Daljab 2023. Perkenalkan, saya Legiati, mahasiswa PPG Daljab 2023, kategori 1 Universitas Negeri Yogyakarta. NIM 2314560032. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Hari ini, 5 Desember 2023, tepatnya hari Selasa, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 tentang analisis peluang usaha. Mohon saran dan masukannya kepada Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas menyiapkan kelasnya. Setelah itu kita berdoa supaya apa yang kita laksanakan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan faedahnya. Ya, ketua kelas coba disiapkan kelasnya. Perhatian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi menjelang siang ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum mulai pelajaran kita tepuk konsentrasi dulu ya. Masih ingat kan tepuk hitungan 1 sampai 5. Ayo kita buat biar kita lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, udah semangat? Siapa yang mau jadi wirausaha? Nah, coba Alpan dulu. Mau jadi wirausaha Alpan? Insya Allah. Di bidang apa wirausahanya? Tentang perkebunan, Bu. Perkebunan. Apa itu contoh produknya? Seperti pupuk, racun, dan lain-lain. Yang berkaitan langsung dengan pertanian ya, perkebunan. Kalau kamu jadi wirausaha, kamu ingin membuka usaha, mau nggak kamu nanti bangkrut? Ya, tentu tidak lah, Bu. Tidak. Kamu mau bangkrut berapa? Tahu apa? Bangkrut itu misalnya gimana, Bu ya? Nggak ada keuntungannya. Nggak ada keuntungannya. Jadi kamu nggak mau seperti itu? Tidak. Tidak mau. Baiklah. Jadi kalau kita mau jadi wirausaha itu otomatis kita tidak mau bangkrut. Itu materi kita kali ini adalah tentang bagaimana menganalisis peluang usaha. Ya, menganalisis peluang usaha. Di sini Ibu punya tujuan. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di sini adalah yang pertama, Ibu berharap semua dari peserta didik Ibu mampu membaca peluang usaha. Yang kedua, Ibu berharap juga bagaimana semua peserta didik Ibu mampu mengidentifikasi potensi peluang usaha yang ada di lingkungan internal sekolah. Di lingkungan internal sekolah. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi potensi peluang usaha yang ada di lingkungan eksternal sekolah. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis usaha. Yang kelima, Ibu berharap semua peserta didik Ibu mampu menetapkan jenis usaha.
Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kamu tadi, dia pengen jadi pengusaha. Kalau dia kupu, bisa saja nanti itu masuk lingkungan internal dan eksternal. Kalau internal itu artinya yang ada di dalam sekolah, ya kan? Yang di dalam sekolah. Kalau X berarti di luar. Jadi ibu berharap kalian bisa buat usaha baik di dalam lingkungan sekolah kita maupun di luar lingkungan sekolah kita nanti untuk tujuan dari pembelajaran ibu, ya. Di sini nanti ibu tayangkan sebuah video animasi. Nah, dari video animasi ini kalian coba cari sebuah permasalahan, ya. Permasalahan apa yang terjadi dari animasi. Jadi ibu berharap kalian semua lihat video ini, ya, supaya kalian tahu informasi apa aja yang ada di dalam video animasi ibu, ya. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran kami hari ini. Nah, hari ini kami akan menjelaskan tentang kegagalan dalam transisi kewirausahaan. Nah, kegagalan adalah bagian alami dari sebuah proses menuju kesuksesan. Mari kita simak video pembelajaran ini secara bersama-sama ya, agar kita dapat mengetahui bagaimana sih kegagalan dalam transisi kewirausahaan. Kegagalan dalam transisi kewirausahaan. Di sebuah kota kecil yang penuh dengan semangat kewirausahaan, hidup seorang wirausahawan bernama Maya. Dia memiliki bisnis kecil yang sukses di bidang catering, menyajikan hidangan lezat dan memikat hati pelanggan setianya. Namun, suatu hari, Maya memutuskan untuk melakukan transisi dari bisnis catering ke industri restoran yang lebih besar. Aku yakin membuka restoran adalah langkah yang tepat. Saya ingin memperluas bisnisku dan menjangkau lebih banyak orang. Tapi, Maya, apakah kamu sudah benar-benar mempertimbangkan risikonya? Transisi bisnis bukanlah hal yang mudah. Kamu harus memahami pasar dengan sangat baik dan memiliki strategi yang kuat serta harus memiliki perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan. Tetapi Maya, penuh semangat dan yakin bahwa dia bisa menghadapi tantangan, mengabaikan nasihat Vanu. Aku tahu ini sulit, tapi aku yakin bisnis restoran akan sukses. Saya akan menawarkan menu yang berbeda dan dekorasi yang menarik. Namun, ketika restoran Maya dibuka, dia segera menyadari bahwa tantangan yang dia hadapi jauh lebih besar dari yang dia kira. Maya duduk di meja kafe yang sepi, menatap peta kota dengan penuh kekhawatiran. Dia mencoba mencari lokasi strategi untuk restoran barunya. Maya pergi mengunjungi beberapa lokasi yang telah dia tandai di peta. Namun, semua lokasi itu entah terlalu mahal atau terlalu tersembunyi. Kemudian Maya beranjak pergi memantau dapur restoran yang sibuk, mencoba mengawasi banyaknya pesanan. Peralatan dapur terlihat tua dan tidak terawat dengan baik. Bu Maya, oven ini sudah rusak lagi. Kami membutuhkan peralatan baru. Saya tahu, tapi kami belum mampu membelinya sekarang. Coba perbaiki lagi. Tolong, peralatan dapur diperbaiki sementara. Tetapi produksi terganggu dan beberapa pesanan pelanggan tidak terlayani dengan baik serta restoran Maya mendapatkan berbagai keluhan dari para pelanggannya. Mengapa tempat ini begitu sulit ditemukan? Aku hampir menyerah mencarinya. Harganya terlalu mahal untuk makanan sebanyak ini. Saya tidak akan kembali lagi. Rasanya tidak seperti yang saya harapkan. Cateringnya jauh lebih baik. Pelanggan-pelanggan restoran Maya mulai berpergian. Namun Maya berusaha menarik pelanggan dengan melakukan berbagai promosi lewat iklan dan media sosial lainnya, serta tidak lupa memberikan beberapa diskon. Namun hasilnya masih kurang memuaskan. Bisnisnya mulai mengalami kerugian dan mengalami penurunan pesat dalam waktu singkat. Maya, aku tahu ini sulit. Transisi bisnis tidak selalu berjalan sesuai rencana. Yang penting sekarang adalah belajar dari kesalahan ini. Aku merasa bodoh. Vanu, aku meremehkan perbedaan antara bisnis catering dan restoran. Sekarang aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Maya akhirnya memikirkan kata-kata Fanny. Dia mulai merefleksikan keputusannya dan menyadari bahwa dia harus kembali ke akar bisnisnya yang sukses. Bisnis catering. Aku akan kembali ke bisnis catering. Saya akan memperbaiki kualitas dan layanan. Dan jika suatu saat saya ingin melakukan transisi lagi, saya akan lebih siap dan bijaksana. Video yang ditampilkan tadi, udah kalian lihat belum? Ya kan? Ada nggak permasalahan di dalamnya itu? Hah? Ada nggak? Ada atau tidak? Tunjuk tangan dulu.
Siapa mau tunjuk tangan? Oke, Susinta. Nah, dari video yang ditampilkan tadi, coba Susinta cari informasi apa yang Susinta dapat di situ. Permasalahannya apa kira-kira itu? Dia kan awalnya Bu buka usaha catering. Berarti kan ibarat katanya usaha dia masih kecil gitu ya kan. Yaitu dia bertekad untuk memperbesar usaha dia dengan modalnya kurang. Udah gitu tempat dia membuka restoran itu tidak strategis ataupun terpencil. Terus lagian harga dari produknya itu tidak sepadan Bu dengan rasa makanan yang dia jual gitu kan. Dengan rasa makanan yang dia jual. Jadi kalau Cinta rasa dia kalau untuk cara pikir dia untuk menjadi seorang wirausaha itu salah. Soalnya dia terlalu terburu-buru untuk mencapai kesuksesan gitu. Dia belum memiliki modal tapi mempunyai tekad yang kuat tapi dengan jalan yang salah. Jadi itu permasalahannya. Jadi modalnya sedikit, kurang, tapi dia punya keinginan besar untuk membuka usaha yang baru. Tanpa dipikirkannya tempatnya gitu ya. Tempatnya. Iya, dia maksudnya gini. Kan dia usaha dia kecil, dia berkeinginan untuk ibarat kata usaha dia ini menjadi lebih besar, tapi dengan menaikkan harga harga makanan yang dia jual, sedangkan rasanya tidak sesuai, sedangkan tempat dia untuk membuka usaha itu kan terpencil Bu. Jadi ibarat katanya orang pun untuk menemukan tempat dia itu sulit, gitu kan? Jadi cara pikir dia menurut Susinta salah. Terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Jadi kasih aplaus dulu untuk Susinta. Ada dari video tadi ada sebuah permasalahan itulah yang dicari tahu. Dan Susinta termasuk salah satu yang bisa mencari tahu apa itu permasalahan yang terjadi di video tersebut. Yang bisa mencari informasi tentang permasalahan yang ada pada video kita. Jadi dari video ini kita bisa gali informasi permasalahan apa yang terjadi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat sebuah permasalahan. Ini ada lembar kerja yang harus kalian buat dan selesaikan. Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, Alpan, Susinta, Tiara, Egi, dan Al-Hakim. Satu kelompok. Oke. Kelompok kedua, Juni, coba Juni tempatnya Juni, Arya, Dini, Alvin, dan Tarisa. Satu kelompok. Oke. Satu kelompok ya. Selanjutnya Efri, Mulyadi, Mahda, dan Suci. Satu kelompok sama Budi. Ya. Alvin tadi sama si Dini. Nah, oke. Coba pindah dulu tempatnya. Ada yang mau ditanya? Itu kita buat contoh blog usaha. Iya. Kita mau buat contoh blog usaha satu. Kira-kira usaha apa yang akan nanti kami buat sama-sama ya. Iya boleh. Buat lagi laporannya ya, fotonya ya, agar usaha yang
Ini adalah komputer di tengah-tengah sudah 1, 2, 3. Cara ngejelasinnya kayak mana? Cara ngejelasin Susun rapi. Udah kelompok berapa dulu tampil? Langsung aja. Peluang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja dari materi yang telah diberikan, dimulai dari informasi apa saja yang kalian dapatkan dari menonton dan mengamati video tersebut. Informasi yang kami dapatkan adalah bahwa dalam mengembangkan sebuah usaha, kita tidak boleh terburu-buru. Jika kita belum memiliki pengalaman, alangkah baiknya kita bertanya kepada orang-orang dan mendengarkan saran yang diberikan. Dalam membuka sebuah usaha, kita harus bisa menciptakan sebuah produk yang baru yang dapat dikonsumsi oleh khalayak. Selain itu, kita juga harus mencari tempat yang baik dan strategis ataupun tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Apa yang menyebabkan dia gagal dalam usahanya? Usahanya gagal dikarenakan kurangnya modal, letak lokasi yang kurang strategis, juga harga jual yang tidak sepadan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Baik, kami dari kelompok 3 yang bertanya, apakah Anda yakin dalam membuat usaha itu akan berhasil? Bila kami akan menjawab, ya, kami dibilang cukup yakin dikarenakan usaha kami ini tidak membutuhkan banyak modal. Jadi kami bisa menjualnya dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal. Kemudian usaha kami ini cukup diminati oleh banyak orang di tempat kita ini. Nah, baiklah, kami akhiri presentasi kami pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Tadi kami buka dengan salam, sekarang kami buka dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menganalisis peluang usaha. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari menonton dan mengamati video tersebut? Kami dapat mengetahui suasana atau cara sebelum memulai atau membuat usaha. Contohnya seperti mempunyai gambaran mengenai nilai produk, dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat, memahami persaingan di pasar, mengetahui seberapa banyak suatu usaha dapat dijalankan. Apa yang menyebabkan dia gagal dalam usahanya? Di antaranya adalah faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam, kurangnya berpengalaman. Jelaskan bagaimana menganalisis sebuah usaha. 1. Tentukan peluang dan usaha. 2. Antisipasi setiap ancaman dalam bisnis. 3. Menentukan target pasar. 4. Rencanakan dan mulai proses promosi. 5. Coba minta kritik dan saran.
6. Lakukan evaluasi. Buatlah proposal peluang usaha yang ingin Anda buat. Kami telah membuat proposal tentang pisang coklat. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kesimpulannya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa alasan kalian membuat produk pisang coklat? Karena bahannya mudah dan banyak diminati sama orang-orang. Demikian presentasi kami. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil analisis peluang usaha kami, yaitu tentang informasi apa saja yang kalian dapatkan dari menonton dan mengamati video tersebut. Dari video tersebut, kita dapat menginformasikan dalam sebuah usaha, jangan terlalu terburu-buru dalam melakukan wirausaha. Yang kedua, apa yang menyebabkan dia gagal dalam usahanya? Modal yang tidak cukup, lokasi yang kurang mendukung. Yang ketiga, apa yang menyebabkan usaha gagal dalam usahanya? Yang pertama, faktor ekonomi, kesalahan manajemen, bencana alam. Yang pertama, jelaskan bagaimana menganalisis sebuah usaha. Yang pertama, tentukan peluang usaha. Yang kedua, antisipasi setiap ancaman dalam bisnis. Yang ketiga, menentukan target pasar. Yang keempat, hitung kebutuhan anggaran dana. Yang kelima, rencanakan dan mulai proses promosi. Yang keenam, coba minta kritik dan saran. Yang ketujuh, lakukan evaluasi. Buatlah proposal peluang usaha yang ingin Anda buat. Kami membuat puding mangga. Bagaimana cara menganalisis dan evaluasi dalam peluang usaha? Yang pertama, perhatikan target pasar dan pesaing potensial Anda. Yang kedua, lakukan analisis SWOT. Yang ketiga, perhatikan pasar dari sebuah peluang bisnis. Yang keempat, mengetahui kebutuhan modal. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah kemungkinan Anda untuk menemukan celah bisnis yang belum berisi atau hanya memiliki pesaing yang sedikit, sehingga Anda bisa memanfaatkan peluang yang Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Tujuan dari analisis peluang usaha ini adalah untuk mendukung kesuksesan sebuah bisnis di masa yang mendatang. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Karena biayanya pas di apa yang kita punya kan, terus tuh banyak diminati orang. Setelah itu cara pembuatannya juga mudah. Ya, pamit undur diri. Tadi saya bukan dengan salam, sekarang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang ditampilkan tadi, itu kan tentang bagaimana menganalisis sebuah peluang usaha. Kira-kira bagaimana cara menganalisis peluang usaha? Jadi tadi dari materi tadi kita bicara tentang bagaimana menganalisis sebuah peluang usaha. Menganalisis sebuah peluang usaha. Kira-kira apa saja yang bisa kita analisis dari sebuah peluang usaha ini? Apa aja yang kita ambil dari yang tadi? Dari 3 hasil presentasi tadi, kita bisa simpulkan bahwasannya kalau kita mau membuat sebuah usaha,
kita harus lakukan yang namanya analisis usaha. Apa tujuannya kita menganalisis usaha? Supaya kita tahu kira-kira produk kita nanti itu bisa nggak diterima oleh konsumen. Seperti yang kalian buat tadi, ada yang buat piscok, ada yang buat puding mangga, ada yang buat es cumut. Kira-kira produk yang kalian akan pasarkan nanti, akan kalian buat usaha nanti itu bisa nggak diterima oleh konsumen. Kalau misalnya kita tidak melakukan yang namanya analisis, takutnya nanti kebanyakan gagal karena kita tidak tahu apakah diminatin atau tidak. Tapi ketika kita sudah melakukan analisis, oh daerah sini rupanya dia suka makan pisang, yang cocok dia buat piscok. Oh, daerah sini mungkin daerah panas, jadi cocoknya buat puding-puding biar menetralkan rasa panasnya, ya kan? Atau buat es cumut, karena musim kemarau buat es cumut. Kalau musim hujan kita buat kan nanti takutnya gagal. Jadi dari itu, kalau kita mau, kesimpulannya adalah kalau kita mau buat sebuah usaha, maka kita harus lakukan yang namanya analisis peluang usaha. Supaya apa? Menghindari kegagalan. Setiap wirausaha tidak akan mungkin mau punya cita-cita untuk bangkrut. Pasti keinginannya adalah untuk sukses dan meraih keuntungan yang besar. Oke, udah paham semuanya kan? Kalau sudah paham, sudah bisa dimasukkan bukunya ke dalam tas, dibersihkan semuanya, dirapikan. Kita akan akhiri. Ya, coba dibersihkan dulu. Setelah itu baru ketua kelas menyiapkan kelasnya. Perhatian, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.